Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya soleh dan solehah yang ada di rumah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bu Risma doakan semoga teman-teman semua di rumah selalu berada dalam keadaan sehat. Amin. Nah, anandaku soleh dan soleh kelas 3 Al-Quds, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Wah hebat, tetap semangat ya meskipun kita dalam keadaan puasa. Nah, soleh dan soleha, mari kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih banyak soleh dan solehah. Nah, anandaku kelas 3 Al-Quds, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak tentang akhlak tercela, yaitu iri, dengki, dan khianat. Soleh dan solehah kelas 3 Al-Quds, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya? Ya, bagi yang sudah mendengar hebat. Bagi yang belum pernah mendengar kisahnya, kalian bisa mengklik video yang sudah Bu Risma berikan ya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu iri hati. Iri hati artinya merasa tidak senang dengan kebaikan atau nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Orang yang iri biasanya ingin merasa nikmat orang lain pada dirinya. Perasaan iri dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan menimbulkan kebencian. Nah, sifat inilah yang menyebabkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam melakukan rencana jahat. Mereka iri dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, misalnya kasih sayang ayahnya serta wajah yang tampan. Nah, perasaan iri tidak akan bermanfaat, justru akan membuat sengsara teman-teman. Kita terlalu sibuk membanding-bandingkan kelebihan orang lain, padahal pada diri kita sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan. Nah teman-teman, untuk menghindari sifat iri hati ini, caranya adalah dengan bersyukur. Jadi mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Nah teman-teman yang ada di rumah, sekarang kita akan membahas tentang dengki. Apa sih dengki itu? Dengki adalah sikap tidak senang apabila seseorang mendapatkan nikmat dan berharap hilangnya nikmat tersebut dari orang itu. Nah, apa bedanya dengan iri? Kalau iri itu hanya tidak suka, tapi tidak melakukan apapun. Kalau dengki, dia sudah tidak suka dan juga melakukan sesuatu agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, itu disebut dengan dengki. Nah, kita sangat-sangat tidak boleh memiliki sifat dengki seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu terhadap akibat dengki, karena dengki itu memakan atau menghilangkan semua kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dengki sangat berbahaya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Orang pendengki akan rugi karena kebaikan yang dimiliki sedikit demi sedikit akan hilang karena kedengkiannya. Nah teman-teman, ada beberapa penyebab timbulnya dengki atau hasad. Yang pertama yaitu adanya perasaan tinggi hati atau sombong. Kedua, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senang kepada kedudukan atau pangkat. Yang keempat, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Yang kelima, orang yang selalu berangan-angan dan juga malas bekerja. Ini adalah beberapa penyebab timbulnya dengki atau hasad.
Nah, kalau gitu gimana Bu Risma upaya untuk menghilangkan sifat dengki? Nah, ada beberapa upaya untuk menghilangkan sifat dengki atau hasad ini teman-teman. Yang pertama, sikap rendah hati. Yang kedua, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga, berusaha menyenangkan orang lain walaupun ia membenci kita. Yang keempat, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, tidak boleh hidup yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, jadilah orang yang dermawan, ikhlas, suka menolong yang kesusahan. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu adalah khianat. Khianat merupakan salah satu akhlak tercela. Artinya khianat itu menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita atau kepada seseorang. Nah, khianat sama artinya dengan tidak amanah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat khianat terhadap amanah, apapun bentuknya. Amanah artinya kepercayaan. Diingat-ingat ya teman-teman, amanah itu artinya adalah kepercayaan. Nah, khianat juga berarti beringkar janji, yaitu tidak samanya perkataan dan perbuatan. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, untuk mengajak Nabi Yusuf dan mereka berjanji untuk menjaganya. Namun kenyataannya Nabi Yusuf alaihissalam malah diceburkan ke dalam sumur. Kemudian mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf diterkam binatang buas. Ini merupakan contoh ingkar janji yang juga disebut dengan khianat. Khianat adalah perbuatan tercela. Orang yang berkhianat tidak akan dipercaya oleh orang lagi. Nah teman-teman, khianat ini juga merupakan salah satu ciri sifat munafik. Nah, ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia tidak menepati. Yang ketiga, jika dipercaya atau diberi amanah ia berkhianat. Nah, soleh dan soleha kelas 3 Al-Quds, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan juga bisa menerapkan sifat-sifat yang baik dan menjauhkan sifat-sifat yang buruk atau akhlak tercela. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Bu Risma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.